Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, kalau di episode sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja dasar-dasar tentang pembiayaan KUR. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana peran KUR ini untuk mengakselerasi UMKM untuk mempercepat naik kelas gitu ya. Karena kenapa? Karena menurut data Bappenas tahun 2022, penerima KUR itu memiliki kesempatan untuk menaikkan omset rata-rata di 13-25% dalam 1 tahun pertama. Dan keberlanjutannya dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki KUR, itu kalau UMKM milik KUR 78% lebih sustainable dibandingkan UMKM yang tidak memiliki fasilitas KUR. Nah, hari ini kita masih akan ngobrol bersama dengan Group Head Micro Business Development Division, ada Bapak Dani Wildan. Apa kabar Pak Dani? Baik. Masih siap ya Pak untuk kita sharing lagi tentang KUR dan bagaimana impact KUR ini terhadap UMKM naik kelas. Nah, selain pembiayaan nih Pak, peran BRI ini untuk membantu UMKM naik kelas tentunya ada pendampingan juga. Bagaimana pendampingan yang dilakukan BRI untuk UMKM, bentuknya apa saja nih Pak? Baik, kalau bicara tentang KUR ya Mbak Ica ya, jadi KUR ini berperan tentunya sebagai instrumen utama pemerintah, kami sadar itu. Dan juga menjadi instrumen juga perbankan dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Khususnya bagi UMKM yang memiliki usaha produktif namun belum bankable. Jadi kita beruntung nih punya KUR nih. Jadi melalui skema bunga subsidi dan persyaratan yang terjangkau, KUR ini memberikan akses permodalan yang adil. Sehingga UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, juga memperluas skala produksi, dalam menciptakan lapangan kerja juga gitu ya. Nah, dalam jangka menengah panjang, KUR ini menjadi tangga awal transformasi UMKM ke level yang lebih atas ya. Dari usaha subsisten menuju usaha yang berdaya saing dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, jadi peran KUR ini untuk menaik kelaskan UMKM tuh sudah terlihat sekali. Pastinya untuk UMKM naik kelas itu butuh nggak cuma pembiayaan atau permodalan saja ya Pak. Tapi pendampingan apa saja dan bentuknya apa saja yang selama ini sudah diberikan BRI kepada UMKM kita khususnya yang punya fasilitas KUR nih Pak? Baik, sebetulnya BRI sangat memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan debitur atau nasabah kita ya. Kita mengenal ada staging kebutuhan-kebutuhan tiap tahapannya. Jadi untuk KUR ini juga sama, kita menyiapkan beberapa program pendampingan sebetulnya, tidak hanya pembiayaan saja. Jadi ada beberapa infrastruktur yang kita siapkan lah ya, contohnya kita siapkan rumah BUMN, kemudian program-program pelatihan, kita juga punya platform digital untuk nasabah KUR ini ya. Jadi kita pendekatannya end to end Mbak Ica ya, tidak hanya memberikan permodalan langsung gitu ya. Sudah lepas enggak juga kan. Jadi untuk KUR sendiri kita ada mekanisme monitoring. Jadi untuk debitur-debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan KUR, maka mantri atau pemasar kita itu akan melakukan monitoring secara berkala untuk memahami karakteristik usaha lokal, kemudian tantangan-tantangan yang mungkin terjadi di lapangan. Kemudian mantri juga memberikan edukasi dasar pengelolaan keuangan dan usaha, termasuk pencatatan sederhana dan pengelolaan arus kas. Itu kan mendasar ya. Nah itu melalui mantri ataupun platform-platform lain kita juga bisa berikan. Kemudian kita juga memberikan penguatan ekosistem usaha seperti fasilitasi akses pasar, literasi digital dan juga pembayaran non tunai. Ini jadi kayak satu paket ya. Kita memberikan pendampingan kepada nasabah-nasabah KUR ini. Dan kami yakin pendekatan ini memastikan bahwa pembiayaan KUR ini benar-benar digunakan secara produktif dan berkelanjutan, Mbak Ica. Betul. Nah, kalau kita lihat bukan hanya permodalan, tapi juga ditunjang dengan pembinaan, pembukaan akses pasar, dan lain-lain, maka tingkat graduasinya harapannya juga semakin meningkat. Karena tingkat graduasi ini merupakan salah satu indikator juga nih Pak, keberhasilan UMKM, karena bisa melihat UMKM ini semakin bankable dan juga akan bisa lebih sustainable. Lalu bagaimana Pak cara BRI untuk bisa mendorong nasabah KUR ini sehingga bisa naik kelas ke pembiayaan yang lebih tinggi Pak? Baik, dapat kami gambarkan sedikit ya, Mbak Ica, bahwa memang salah satu target penyaluran KUR ini bukan hanya plafonnya, tapi juga bagaimana memastikan bahwa debitur-debitur ini bisa naik kelas ya. Nah, kami gambarkan bahwa di sepanjang tahun 2025 ya rata-rata sebulan itu mereka bisa naik 95 ribuan lah. Nasabah kami ini ada yang dari
mikro ke kecil, kemudian dari mikro ke komersial dan lain-lain. Jadi dengan tadi pendampingan di awal yang saya sampaikan bahwa memang naik kelas itu terjadi di BRI gitu ya. Nah, untuk mendorong graduasi itu, tentunya kita akan melihat orang per orang debitur KUR ini ya. Jadi apabila nasabah yang menunjukkan kinerja usaha dan risiko yang baik, tentunya kita akan coba tawarkan misalnya diberikan suplesi untuk peningkatan plafon secara bertahap ya sesuai kebutuhan usahanya. Kemudian juga kami buat program-program untuk dipersiapkan transisi menuju pembiayaan komersial. Contohnya kalau di segmen mikro ada Kupedes atau kredit mikro lainnya gitu ya. Nah, dalam prosesnya kita terus dampingi dalam peningkatan kapasitas administrasi dan legalitas usaha agar semakin bankable. Dengan pendekatan ini, BRI memastikan bahwa KUR berfungsi sebagai jembatan naik kelas, bukan sebagai ketergantungan jangka panjang. Sehingga UMKM dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan dalam ekosistem perbankan yang formal. Oke, luar biasa. Jadi ini end to end ada nih ya Pak di BRI, tidak hanya memberikan permodalan saja, tapi juga bagaimana literasi keuangannya juga diajarkan, pembinaannya juga ada, sampai dengan pembukaan akses pasar untuk nasabah-nasabah KUR kita sehingga bisa lebih cepat nih naik kelas. Tadi tujuannya sebenarnya sangat mulia ya, karena supaya UMKM ini tidak bergantung pada KUR saja dan bisa naik ke komersial, sehingga nanti KUR-nya bisa dinikmati oleh UMKM yang lainnya yang mungkin masih dalam tahap awal untuk memulai usaha, sama seperti mereka dulu waktu awal-awal memulai usaha. Terima kasih banyak Pak Dhani sudah bergabung bersama kami di sini dalam podcast. Dan Sobat BRI pengen dengerin kita ngobrolin apa lagi, boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Akhirnya saya Francisca Esa dan juga narasumber saya Pak Dhani Wildan pamit. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.